Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard walladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhid waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Alladzi nazzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi ja'ala hadzal yaumal 'idan lil muslimina wa harrama 'alaihim fihi siyam wa nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala ni'amihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan jasmania dan juga kenikmatan kesehatan ruhania. Lebih-lebih nikmat berupa keimanan, ketakwaan, sehingga di malam hari kemarin kita dapat menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan di pagi hari ini kita semua melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri sebagai awal dari ibadah kita di bulan Syawal. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik di bulan Ramadan kemarin ataupun hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita yang pada pagi hari ini hadir di halaman Masjid Al-Kahfi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selaku khatib, saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada seluruh jamaah, mudah-mudahan untuk selalu berupaya untuk selalu memperbaiki, meningkatkan semua amal ibadah, keimanan, ketakwaan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dengan harapan mudah-mudahan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, pada saat itu kondisi amal ibadah, keimanan dan ketakwaan kita benar-benar berada di dalam keadaan yang terbaik, sehingga saat itu kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat wal hadirat salat
Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah. Bulan Ramadan telah berakhir sejak kemarin malam. Tentu kita semua merasa bersedih karena amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin belum maksimal kita laksanakan. Kita harus sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Seandainya kita boleh berharap, tentu kita ingin agar Ramadan itu 1 tahun penuh. Akan tetapi itu tidak mungkin karena Allah telah menetapkan bahwasanya Ramadan itu hanya 1 bulan di antara 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Meskipun kita bersedih karena ditinggalkan bulan Ramadan, tetapi kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merayakan salah satu hari raya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita seluruh umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana hari raya ini ditetapkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah atau pada tahun ke-624 Masehi sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah saat beliau berhijrah 2 tahun kemudian, yaitu tahun 624, beliau kemudian bersabda kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa inna allaha qad aidalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah, di mana kalian bersenang-senang bermain-main di 2 hari raya itu. Maka Allah pada hari ini telah mengganti kedua hari raya yang ada pada mereka atau orang-orang Madinah pada saat itu yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Nahar. Idul Fitri adalah hari raya yang bagi kita sebagai umat Islam kita rayakan setiap tanggal 1 Syawal sesudah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Lantas apa sesungguhnya Idul Fitri itu? Kata Id secara harfiah mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, Id itu artinya hari raya. Yang kedua, Id itu artinya kembali. Adapun makna kata fitri secara harfiah juga mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, fitri artinya berbuka, yaitu makan atau minum kembali. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya bahwa yanha an saumi hadainil yaumar amma yaumul fitri fafitrokum min saumatikum wa idal lil muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada hari raya ini, yaitu hari raya Fitri, kalian waktunya berbuka untuk berpuasa. Oleh karena itu makan minumlah di saat hari raya itu bagi kalian orang-orang yang Muslim. Sehingga dari makna kata itu bisa kita pahami bahwa Idul Fitri itu artinya kembali berbuka setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu bagi kita, begitu bulan Ramadan itu telah berakhir, masuk tanggal 1 Syawal, umat Islam dilarang berpuasa dan kita dianjurkan untuk berbuka, boleh makan, boleh minum kembali. Sebagai tandanya, maka sebelum kita berangkat menuju ke tanah lapang untuk melakukan sholat Id, maka kita dianjurkan untuk makan atau minum sekedarnya sebagai tanda bahwasanya pada hari itu kita sudah tidak berpuasa. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Idul Fitri ada kalian juga dimaknai sebagai hari raya atau perayaan untuk berbahagia dan bersenang-senang setelah sebulan Ramadan kita berpuasa, yang disebut dengan tadi Wa'idul Muslimin, yaitu hari raya bagi orang muslim. Di atas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam itu mempunyai dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dua hari raya itulah kita boleh untuk berbahagia dan bersenang-senang, boleh makan, boleh minum, tetapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata fitri dipahami seakar dengan kata fitrah yang mengandung makna potensi dasar atau potensi yang diberikan, watak yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Sehingga di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi kami sampaikan di mukadimah, firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah kalian di atas fitrah yang ditetapkan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari makna kata fitrah tersebut, maka Idul Fitri kemudian dipahami kembali kepada jati diri manusia, kembali pada asal potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Lantas pertanyaannya, fitrah dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu apa? Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah. Ada dua potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Potensi yang pertama adalah sebagai Abdullah, potensi Abdullah, potensi hamba, abdinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menjadi abdinya Allah, agar mereka senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, abdinya Allah, maka manusia diberi tugas 3 yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu mentaati syariat atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya dalam aspek ibadah saja, tidak hanya dalam aspek akidah saja, tidak hanya dalam aspek akhlak saja, tetapi juga termasuk dalam aspek muamalah, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Semuanya harus menurut ketentuan syariatnya Allah. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan perintah-perintahnya Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah. Sebagai Abdullah harus menjalankan. Kemudian amanah tugas yang ketiga adalah menjalin hubungan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ritual-ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah ritual yang lain. Dengan demikian, hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, makna Idul Fitri jika dipahami kembali kepada fitrah sebagai Abdullah tidak lain adalah bahwa manusia harus kembali pada jati dirinya sebagai seorang abdi, hambanya Allah yang selalu patuh, selalu taat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, menjalankan perintah-perintahnya, membangun hubungan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan kemarin di bulan Ramadan kita sudah melakukan itu.
Bagaimana kita bermesra-mesraan dengan Allah 1 bulan penuh. Berbagai macam ibadah kita laksanakan 1 bulan penuh. Tentu di akhir Ramadan hubungan kita dengan Allah semakin mesra. Oleh karena itu jangan sampai kemesraan kita dengan Allah itu tiba-tiba kemudian kita putus kembali dengan tidak aktif beribadah kepadanya. Jadi Idul Fitri tidak berarti suci bersih atau hanya sekedar bermaaf-maafan, tetapi Idul Fitri adalah semakin patuh, semakin taat, semakin mesra menjadi ibadur rahman sebagai hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian makna yang kedua sebagai amanah potensi dasar kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah manusia sebagai khalifah fil ardh. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabb-Mu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang pada saat itu konteksnya adalah Nabi Adam alaihissalam yang kemudian nanti menurunkan semua anak keturunannya. Maka kita termasuk adalah khalifah fil ardh. Apa arti dari khalifah? Khalifah bermakna pengganti atau wakil. Oleh karena itu kita diberi amanah oleh Allah karena bumi ini sudah diwariskan oleh Allah kepada kita manusia, maka kita diberi tugas sebagai wakilnya Allah untuk mengurusi bumi ini. Oleh karena itu sebagai khalifah fil ardh, Allah memberikan kepada kita juga 3 amanah, 3 tugas yang harus kita jalankan. Amanah yang pertama yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh adalah al-iqamah, adalah menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil di dalam kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu mari kita berupaya untuk selalu menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menebarkan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Jangan kemudian kita mengkhianati tugas yang diberikan oleh Allah. Kemudian tugas yang kedua yaitu al-imarat dunia, yaitu memakmurkan dalam arti mengelola, memanage, memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samuda aqahum sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansa'akum minal ardi wastakmarakum fiha fastakbiru summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh alaihissalam. Soleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah sesembahan bagimu kecuali Allah. Telah menciptakan kamu dan telah menciptakan bumi tanah yang menjadi kamu untuk memakmurkannya. Karena itu mohonkanlah ampunan kepadanya, bertobatlah padanya, sesungguhnya Rabb-Mu amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini tersebut jelas bahwasanya kaum Samud itu diingatkan oleh Nabi Soleh bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi, al-imarat dunia.
Meskipun konteksnya ayat ini adalah kaum Samud, tidak berarti perintah untuk memakmurkan bumi itu hanya ditujukan kepada kaum Samud. Karena konteks ayat ini ada di dalam Al-Quran, berarti kita diberi isyarat bahwa kita, umatnya Rasulullah SAW, juga adalah sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya tadi adalah al-imarat dunia, memakmurkan, mengelola bumi ini agar bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan justru untuk merusaknya sehingga merugikan kehidupan kita. Yang ketiga, tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai khalifah fil ardh adalah ar-riayat dunia, yaitu memelihara bumi ini dari berbagai macam pengerusakan. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap-harap cemas kalau doanya nanti tidak dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Dengan demikian makna Idul Fitri, jika kita pahami dari makna Idul Fitri seakar dengan kata fitrah, maka kita kembali kepada fitrah sebagai khalifah fil ardh. Tugas kita adalah menjadi penegak keadilan, tugas kita adalah mengatur, memanage bumi ini, dan tugas kita adalah memelihara bumi dari berbagai macam pengerusakan. Dengan demikian hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, setelah kita berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian kita beridul fitri, harusnya tatanan kehidupan di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, tatanan kehidupan di dalam keluarga kita, tatanan kehidupan di dalam pribadi kita, semuanya harusnya tertib, harusnya baik, tidak menjadi kacau balau. Kalau kita lihat kondisi pada saat ini sangat luar biasa. Tatanan kehidupan kita mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat masih kacau balau. Bagaimana kita melihat problem tatanan kehidupan sosial, di mana nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai hukum bahkan terabaikan. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini hidup tanpa menggunakan norma, tanpa menggunakan aturan. Sebagai contoh, pada beberapa waktu kemarin ada satu survei terkait dengan pola pergaulan masyarakat di tengah-tengah kita. Kota Surabaya ini menduduki ranking yang kedua tentang living together. Living together dalam bahasa kita itu kumpul kebo. Ranking kedua. Yogyakarta tempat saya ranking ketiga. Ranking ke-1 ternyata ada di Bandung. Luar biasa. Artinya pergaulan itu sudah tidak melihat lagi tatanan sosial, tatanan agama. Hidup bareng dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ini adalah pengaruh dari pergaulan masyarakat di luar Indonesia. Betapa hal itu sangat mencemaskan. Sehingga banyak bayi-bayi yang lahir yang tidak tahu bapak dan ibunya, sehingga seringkali ada bayi baru lahir dibuang karena orang tuanya malu belum menikah. Tetapi mereka enjoy di dalam hidup seperti itu. Nah, oleh karena ini menjadi perhatian kita, jangan sampai setelah Ramadan ini pergaulan di tengah-tengah masyarakat kita masih kacau balau. Mari kita tegakkan dari kebenaran, kebaikan, kita beri kepada masyarakat edukasi bahwasanya hal itu termasuk yang tidak benar. Yang kedua termasuk adalah pernikahan siri. Pernikahan siri itu adalah bagian dari mengabaikan aturan sosial, mengabaikan aturan agama. Meskipun ada yang mengatakan bahwa nikah siri secara agama itu sah,
Tetapi kalau kita lihat bagaimana nikah siri itu sangat merugikan kaum perempuan, anak-anak, maka Islam sebenarnya melarang pernikahan siri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimatullah, akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengimplementasikan hakikat makna Idul Fitri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kita hidup penuh dengan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, ketertiban, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang nyaman dan damai. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita dan memberikan maghfirahnya, memberikan rahmatnya serta barokahnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana taqabbal siyamana, ruku'ana, sujudana, sholatana, zakatana, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilan wa inna nas'aluka ridhaka wa jannataka wa nas'aluka syahadatan fi sabilik. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'alal iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa min fitnatid dunya wa adzabal qabri wa a'udzubika min syarri ma amiltu ma min syarri ma lam a'mal wa a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min du'ai la yusma wa a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.